Halo semuanya, saya Ibrahim Budi Satria dan kelompok saya Ardiansyah Fernando ingin menjelaskan tentang tugas CPU scheduling. Yang pertama, di sini ada first come first serve. First come first serve ini algoritmanya dia penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses eksekusinya berdasarkan urutan kedatangannya. Siapa yang datang duluan, dia yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Kita langsung lihat aja. Nah, perhitungan yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Ada arrival time-nya, burst time-nya, dan priority-nya. Di first come first serve yang dilihat hanya arrival time-nya saja. Nah, P1 tiba dengan arrival time 0 millisecond. Jadi dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya, P2 tiba dengan arrival time-nya di 2 millisecond. Dan seterusnya, P3 tiba di 4 millisecond, P4 tiba di 6 millisecond, dan P5 tiba di 8 millisecond. Nah, di sini terjadi convoy effect di mana semua proses menumpuk karena P1-nya memiliki burst time yang cukup panjang. Nah, ketika P1 sudah selesai, CPU baru menjalankan P2 dan begitu seterusnya sesuai dengan urutannya. Nah, untuk Gantt chart-nya kurang lebih seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, CPU akan memproses proses-proses tadi secara berurutan dari yang pertama kali datang. Kelebihan dari FCFS ini mudah diimplementasikan dalam proses scheduling CPU dan juga dia sederhana dan dapat menghindari kemungkinan starvation. Kekurangannya, seperti yang tadi dicontoh, ada kemungkinan terjadinya convoy effect karena proses-proses yang lain sudah tiba sementara proses sebelumnya dengan burst time yang besar masih berjalan sehingga akan menjadi terhambat dan menumpuk menyebabkan menurunnya throughput CPU. Walaupun rendah, kemungkinan starvation masih ada jika proses pertama memiliki burst time terpanjang. Nah, ini untuk perhitungannya di bagian response time, waiting time, dan turnaround time. Kita lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada SJF atau shortest job first. Nah, shortest job first ini itu algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan waktu eksekusi yang paling singkat. Jadi yang akan dilihat adalah burst time-nya. Siapa yang paling singkat, dia yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, P1 tiba dengan arrival time-nya 0 millisecond. Dia akan dijalankan terlebih dahulu sampai nanti ada proses selanjutnya dengan burst time yang lebih singkat yang telah tiba. Nah, pada waktu 2 millisecond, P2 tiba. Karena P2 memiliki burst time yang lebih singkat daripada P1, maka P2 akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di waktu 4 millisecond, P3 telah tiba dengan burst time yang sama dengan sisa dari P1. Maka dia akan dieksekusi setelah P1 karena urutannya. Pada waktu 6 millisecond, P4 tiba. P4 memiliki burst time yang lebih kecil daripada P1 dan P3. Sehingga setelah P2 selesai dieksekusi, maka P4 akan langsung dieksekusi. Nah, pada waktu time 8 millisecond, P5 telah tiba
dengan burst time 6 millisecond, yang mana lebih kecil dari P1 dan P3. Karena P5 memiliki burst time yang lebih kecil, maka P5 akan dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian akan menjalankan eksekusi dari proses yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk Gantt chartnya, di mana yang pertama kali datang akan dieksekusi sementara sampai proses selanjutnya dengan burst time yang lebih singkat datang. Kelebihan dari SGF preemptive ini, dia dapat meningkatkan efisiensi dan throughput dari sistem. Lalu dia mengalokasikan sumber daya secara merata dan menurunkan resiko starvation. Kekurangannya, durasi proses yang tidak akurat akan menyebabkan keoptimalan dari proses yang akan dijalankan. Nah, berkebalikan dengan NCFS, walaupun masih rendah, starvation masih dapat terjadi jika proses dengan burst time kecil terjadi terus-menerus dalam porsi banyak, sehingga burst time yang panjang akan dikerjakan di akhir atau bahkan bisa tidak dikerjakan sama sekali. Ini untuk perhitungannya, untuk response time, waiting time, dan turnaround time-nya. Kita langsung lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini ada round robin. Nah, round robin ini salah satu algoritma CPU yang menggunakan time quantum tetap, di mana dia mengeksekusi setiap proses dengan waktu tertentu, yaitu time quantumnya, dan akan bergantian sampai semuanya selesai. Kita langsung lihat aja di sini untuk visualisasinya. Yang pertama, P1 tiba dengan arrival time 0 ms dengan burst time 10 millisecond. Nah, karena tadi kita mengetahui dia ada quantum time 3 millisecond. Nah, ketika P2 tiba di time 2 millisecond, P1 ini telah berjalan 2 millisecond sehingga tersisa 8. Nah, jadi ketika time berada di 4 millisecond, P1 akan langsung ke belakang karena dia telah dijalankan selama 3 millisecond tadi dan akan diteruskan dengan P2. Nah, pada 4 millisecond P3 telah tiba. Pada time 6 millisecond, P1 naik kembali dan P2 kembali ke belakang karena dia telah dijalankan selama 3 millisecond. Pada time 8 millisecond, P5 telah tiba. Nah, dan seterusnya dia akan bergantian untuk dieksekusi selama 3 millisecond. Dan di sini terjadi convoy effect karena belum ada proses yang selesai karena time quantum yang begitu kecil, sedangkan burst time dari tiap proses yang lebih besar daripada time quantumnya. Dan semuanya akan terus bergantian sampai semuanya telah selesai. Oke, kurang lebih seperti ini untuk Gantt chartnya, di mana seperti yang bisa dilihat, setiap proses akan dijalankan sebanyak 3 millisecond dan akan bergantian secara berurutan sampai semuanya selesai dieksekusi. Kelebihan dari round robin ini, dia dapat lebih adil karena setiap proses mendapatkan porsi waktu yang sama di dalam CPU. Dan juga tidak ada prioritas dalam pengerjaan proses sehingga dapat mencegah starvation. Kekurangannya, seperti contohnya tadi, time quantum yang kecil akan menyebabkan proses dengan burst time besar tidak akan selesai tepat waktu. Dan juga dapat sering terjadi convoy effect karena time quantum yang rendah dan pengerjaan yang bergantian akan menyebabkan proses akan menumpuk. Kurang lebih seperti ini untuk perhitungannya, response time, waiting time, dan turnaround time-nya. Kita lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini kita
ada priority scheduling secara preemptif. Kita akan tetap menggunakan perhitungan yang sama. Nah, priority scheduling ini penjadwalan CPU yang memiliki proses berdasarkan prioritas tertingginya. Prioritas tertinggi itu berarti angka prioritas yang terkecil yang ada di sebelah kanan. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian visualisasinya. Nah, yang pertama, P1 tiba dengan arrival time-nya 0 millisecond. Dan dia memiliki priority 3 karena belum ada proses lain dengan prioritas yang lebih tinggi datang, dia akan dijalankan. Nah, selanjutnya pada time 2 millisecond, P2 tiba dengan priority P2 yang prioritasnya lebih besar daripada P1 atau P2 ini memiliki prioritas tertinggi. Maka P2 akan langsung dieksekusi. Pada time 4 millisecond, P3 telah tiba dengan priority bernilai 4, yang berarti dia tidak lebih prioritas daripada P1 dan akan tetap di belakang P1. Pada time 6 millisecond, P4 tiba. Prioritas dari P4 ini dia lebih diprioritaskan daripada P1 dan P3 sehingga dia akan dieksekusi setelah P2 selesai. Nah, pada time 8 millisecond, P5 telah tiba dengan priority 5 atau yang paling kecil. Karena dia paling kecil, dia akan menunggu sampai gilirannya telah tiba. Dan karena semua sudah sesuai dengan urutan prioritinya, dia hanya akan menunggu sampai dieksekusi. Kurang lebih seperti ini untuk game chartnya. Dia ketika dia tiba, dia akan dieksekusi beberapa waktu sampai nanti proses selanjutnya dengan prioritas yang lebih tinggi telah tiba. Kelebihan dari priority scheduling ini berjalan secara efisien karena penjadwalan proses dilakukan berdasarkan prioritas. Prioritas proses dapat diukur berdasarkan urgensi, kepentingan, dan kriteria lain yang menentukan secara akurat tingkat prioritas. Kekurangannya, proses dengan prioritas rendah akan mengalami starvation, sehingga menyebabkan proses tersebut menjadi tertunda hingga semua proses dengan prioritas lebih tinggi selesai. Selanjutnya, penentuan prioritas menjadi masalah ketika harus menentukan proses yang sama pentingnya. Nah, seperti ini untuk perhitungannya, untuk response time, waiting time, dan turnaround time-nya. Kesimpulan dari penjelasan ini, algoritma non preemptif lebih mungkin terjadi convoy effect, sementara algoritma preemptif lebih mungkin terjadi starvation. Setiap algoritma yang telah dibahas memiliki average turnaround time dan waiting time yang berbeda. Diurutkan dari yang terkecil, SJF preemptive, PS priority scheduling preemptive, FCFS, dan round robin. Berdasarkan pengumuman di atas, SJF preemptive adalah algoritma yang paling efisien dalam perhitungan kali ini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Saya pamit undur diri. Terima kasih.